resensi itu penilaian, menilai suatu karya. Nah, di dalamnya itu ada kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biasanya kalau resensi itu kita ngeresensi tentang film. Teman-teman misalnya nonton film apa ya, film yang lagi ngehits Squid Game misalnya. Nah, apa kekurangannya di situ? Kita biasanya diceritakan juga sih, Squid Game ini menceritakan tentang permainan apa-apa. Nah, kekurangannya apa? Karena banyak adegan kekerasan, jadi tidak bisa dilihat oleh semua umur misalnya. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya alur ceritanya dada. Nah, ini adalah resensi. Kalau sinopsis itu kita menceritakan secara singkat gambaran mengenai film Squid Game misalnya. Squid Game ini menceritakan tentang seseorang yang penjahat atau seseorang yang dianggap sebagai penyakit masyarakat, kemudian dijadikan satu, diajak main game misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah sinopsis. Nah, review ini lebih kepada riset atau karya tulis ya. Kita memberikan gambaran dulu kira-kira bagaimanakah isi dari karya tulis itu, baru kita memberikan semacam masukan. Masukannya apa? Misalnya ini penulisannya kurang runut, atau sistematika penulisannya ada yang salah karena nggak ada metodenya misalnya gitu, atau skripsi ini kurang fokus, rumusan masalah nggak sesuai sama judul. Nah, itu adalah review. Jadi kalau perbedaan antara makalah dengan review jurnal itu pertanyaannya salah. Kalau yang benar itu perbedaan makalah dan jurnal, atau mereview makalah dan mereview jurnal. Gitu ya, Yonga. Jadi kalau makalah itu bahasa atau yang membedakan makalah dengan jurnal itu biasanya hanya di sistematika kepenulisan itu tadi. Tapi kalau isinya, bagaimana cara kita menyusunnya, ini hampir sama. Kira-kira gitu, Yonga. Cuman kalau makalah itu kan isinya hanya laporan aja ya. Jadi kita tidak perlu riset pun boleh. Misalnya kita bikin makalah tentang hasil seminar, itu bisa. Tapi kalau yang namanya jurnal atau skripsi itu memang berdasarkan penelitian. Dan penelitian itu bukan hanya di lapangan. Jadi kalau studi literatur tadi kan disampaikan jawaban teman-teman itu, Bu, kalau skripsi itu kan kita neliti di lapangan. Kalau jurnal kita cuma baca-baca buku aja. Salah. Jurnal itu juga bisa. Riset itu bisa. Nah, terkadang skripsi dari teman-teman itu bisa kita buat versi jurnal untuk dipubliskan. Jadi semuanya sama, sistemnya sama, cuman cara menulisnya, sistematika kepenulisannya yang berbeda. Jadi kalau versi mininya dari skripsi itu jurnal, itu ya. Tapi memang tidak semua skripsi itu dijurnalkan, ya tergantung dari masing-masing personalnya. Bisa saja misalnya besok teman-teman skripsinya kok bagus banget, dipuji dosen gitu, Bu, terus izin, ini nanti ini besok bisa saya publiskan ya Bu? Boleh, nanti dipubliskan dalam bentuk jurnal. Jadi semuanya boleh, based on riset di lapangan boleh, atau studi literatur. Jadi kalau yang bilang tadi, kalau skripsi kan lapangan, kalau jurnal baca buku, ya boleh saja baca buku, itu juga termasuk penelitian. Cuman kan kita literatur, buku apa? Misalnya kitab Sutasoma, misalnya kayak gitu ya. Teman-teman mau membahas atau membedah kitab Sutasoma. Nah, itu juga riset loh. Itu juga penelitian di lapangan. Cuman lapangannya itu adalah buku itu tadi. Teman-teman mempelajari per kata, per kalimatnya, terus alur penulisannya. Nah, itu nanti diblendkan dengan teori yang teman-teman ambil. Misalnya teorinya mengenai Pancasila gitu ya. Nah, di dalam Pancasila itu kan ada 5 sila. Nah, kira-kira di dalam Sutasoma itu yang mencerminkan 5 sila apa aja? Nah, itu kan nanti teman-teman teliti satu-satu ya. Misal per lembar, per kalimat, per kata. Itu juga riset, itu juga studi itu juga namanya penelitian lapangan. Cuman lapangannya adalah buku-buku. Namanya studi literatur. Nah, namanya juga literatur, berarti kan dia literaturnya apa ya, buku. Atau misalkan naratif itu biasanya kita mencari kembali sejarah. Misalnya teman-teman penelitiannya tentang BPUPKI gitu ya, atau
film G30 SPKI misalnya. Nah, di situ teman-teman harus nonton tuh banyak-banyak film G30 SPKI, terus bagaimana teman-teman harus menceritakan narasinya, atau bisa juga wawancara dengan dari badan perfilman atau dari tokoh sejarah, budayawan, dan lain-lain. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah yang penelitian, ya semuanya harus berdasarkan riset. Walaupun nggak riset di lapangan, riset di buku, di film, di majalah, surat kabar, di YouTube, itu juga boleh. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih, Bu. Oke. Ada? Nggak ada? Satu lagi saya carikan contohnya. Wah, internet saya. Oh, ternyata di-download. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut ya. Mana? Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, bisa. Ini adalah contoh jurnal. Kalau jurnal nggak usah ada cover, langsung aja kayak gini, tulis judulnya apa, siapakah penulisnya, instansinya mana, langsung ini alamat email. Ini biasanya nanti nah, kemudian ada beberapa bagian yang dijadikan satu kalau di jurnal. Abstrak itu harus ada ya, semuanya ada, skripsi juga ada, kata kunci ada. Nah, pendahuluan nih, perhatikan nanti teman-teman bisa cek sendirilah ya di pendahuluan. Di sini dituliskan ya dalam paragraf. Nah, setelah pendahuluan ada metodologi penelitian. Tadi teori kajian teoritis tidak dituliskan, tapi dia langsung ke metode. Nah, setelah metode ada hasil dan pembahasan. Nah, setelah itu ada mana kesimpulannya. Nah, ucapan terima kasih, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Ini hanya dituliskan dalam berapa lembar ini ya? 10 lembar, ya kan ya? 10 lembar. Sekarang kita lihat terlihat nggak ya? Terlihat ya? Nah, ini skripsi. Skripsi di sini ada cover ditulis sendiri ya, 1 halaman. Nah, cover. Abstrak ditulis sendiri 1 halaman. Nah, ini ada surat penyuratnya juga ada di sini, halaman-halaman persetujuan. Ada moto, ada persembahan, ada riwayat hidup, kata pengantar juga ada, daftar isi, dan tulisannya di sini banyak banget ya. Nah, di sini ada alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, dan sebagainya. Terus kemudian di sini nih kajian teoritis juga dituliskan sendiri dan banyak banget. Kemudian ada apa ya di sini? Ada dibikin bab sendiri nih hasil dan pembahasan nih. Hasil pembahasan kemudian penutup. Kalau di jurnal nggak boleh dituliskan kayak sebanyak ini, nggak bisa. Karena biasanya kalau jurnal itu hanya dibatasi berapa ribu kata gitu, 7.000 kalau nggak salah idealnya. Jadi nanti dari beratus-ratus halaman ini, teman-teman hanya mengambil inti-intinya saja. Yang penting sudah bisa menggambarkan dari ratusan halaman. Kalaupun misalnya di sini teorinya kok banyak banget ya di sini, teman-teman cukup ngambil sedikit saja. Misalnya teori interpersonal, komunikasi interpersonal itu apa sih? Nah, terus ini teori pendampingnya misalnya mengenai penanaman nilai ibadah sholat misalnya. Ini cuma diambil dari 1 atau 2 tokoh aja. Tapi kalau di skripsi biasanya banyak sekali yang disampaikan. Kira-kira gitu ya. Paham ya di sini skripsi dengan jurnal ya?
Jadi materi hari ini mengklarifikasi antara jurnal dengan skripsi dan bagaimana sistematika kepenulisan. Nah, sebelum kita membahas mengenai UTS, ada pertanyaan lagi atau langsung kita bahas UTS-nya? Bahas UTS, Bu. Oke. Nah, untuk UTS, jadi perhatikan baik-baik untuk PJ-nya Dinda ya, kalau bahasa ya. Oh, enggak sih. PJ bahasa Indonesia itu siapa sih? Kayaknya Dinda enggak sih? Iya, Bu, Dinda, Bu. Iya, betul. Dinda tolong dicatat ya, karena terkadang saya itu lupa. Iya, Kalau teman-temannya nanya, bisa dijelaskan. Nah, untuk UTS minggu depan, kita nggak ada pertemuan. Teman-teman silahkan langsung mengerjakan. Apakah tugasnya yaitu seperti yang disepakati di awal, nanti kita mereview jurnal. Mereview jurnal, bukan mereview makalah, bukan mereview skripsi, tapi mereview jurnal. Nah, tema jurnal yang teman-teman review itu terserah, nanti silahkan dicari. Yang penting temanya tentang komunikasi. Kata kuncinya adalah komunikasi. Misalnya boleh komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi keluarga, atau gaya komunikasi, atau pokoknya yang berhubungan dengan komunikasi, harus ada komunikasinya. Itu. Nah, berapa jurnal yang direview? Ada 2 jurnal yang direview. Satu jurnal bahasa Indonesia, yang satu jurnal bahasa Inggris, dan dari jurnal internasional. Jadi bukan jurnal UGM kemudian ditulis dalam bahasa Inggris, enggak, tapi jurnal internasional. Misalnya dari Universitas Harvard, Oxford, atau universitas lain yang di luar negeri, yang levelnya internasional gitu ya. Jadi ada 2 jurnal ya, jurnal dari lokal lah ya, jurnal di Indonesia dan dari luar negeri, foreign journal. Itu ya 2 ya. Satu aja, satu bahasa Indonesia yang diambil, satu bahasa Indonesia, satu jurnal. Temanya tentang komunikasi. Nah, bagian pentingnya apa saja, part-part apa saja yang diambil sebelum kita mereview. Yang pertama adalah nama jurnal. Jadi kalau teman-teman mau ngambil jurnal untuk direview, pastikan jurnal itu dari rumah jurnal yang valid. Nanti saya berikan contoh. Yang penting ditulis dulu ya. Nama jurnal. Ditulis lengkap. Nama jurnalnya apa, terus dia itu linknya apa, dituliskan. Ngerjainnya menggunakan Word saja, jangan di PDF-kan. Word. Jadi nanti misalnya teman-teman mau jurnal, sebelum di-download, copy paste dulu linknya, sampaikan di situ, biar saya bisa ngecek jurnalnya. Nah, terus setelah itu, setelah nama jurnal, tuliskan judul jurnalnya, judul artikelnya. Terus kemudian identitas
digunakan. Nah, jadi tadi misalnya penelitian ini deskriptif kualitatif, atau misalnya dia studi kasus atau framing, semiotika, bla bla bla. Terus sampelnya apa, analisisnya dia pakai apa. Tuliskan metodologi. Kemudian teorinya. Nah, teori ini teman-teman cukup ngambil teori Babon. Apa itu teori Babon? Jadi teori yang mendasari permasalahannya. Misalnya teman-teman ngambil apa itu tentang komunikasi interpersonal tadi, berarti cari teori Babonnya, teori tentang komunikasi interpersonal. Nah, kalau di skripsi tadi kan misalnya tentang ibadah dan sebagainya gitu ya. Jadi teori Babonnya itu tentang komunikasi interpersonal, karena rumusan masalahnya adalah bagaimana komunikasi interpersonal. Jadi kalau misalkan teori pelengkapnya misalnya mengenai nilai-nilai dalam ibadah sholat, misalnya kayak gitu, itu adalah teori pendamping. Tapi yang kita maksud dengan teori Babon itu adalah teori grand teori atau teori utama yang digunakan untuk menganalisis itu. Jadi cukup dijelaskan teori Babonnya. Kemudian analisisnya, ya analisisnya seperti apa? Analisis ini bisa kalian cari di kesimpulan. Jadi misalnya penelitian ini menganalisis hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa terdapat pengaruh bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Jadi apa hasil dari penelitiannya dituliskan di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Nah, kemudian bagian reviewnya. Teman-teman memberikan statement bagaimana 2 jurnal yang kalian review. Misalnya, oh ini temanya kurang lengkap, atau sistematikanya masih salah, atau bahasanya banyak yang tidak baku dan sebagainya. Pokoknya bagaimana pendapat teman-teman mengenai jurnal itu. Ini part yang paling penting. Dan sistem penyajiannya boleh menggunakan bahasa Indonesia semuanya, atau boleh yang bahasa Indonesia disampaikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dituliskan dalam bahasa Inggris juga boleh. Yang penting tepat. Jangan cuman asal copy paste aja. Wah, ini sok-sokan banget nih, jurnal yang bahasa Inggris di reviewnya juga bahasa Inggris. Wah, padahal salah penempatannya. Ternyata bagian metodologi dituliskan di pendahuluan. Nah, bingung nanti. Jadi teman-teman cukup baca aja, baca sekilas ya tentang jurnal. Terus oh ternyata ini nih rumusan masalahnya. Oh ini teorinya. Nah, dituliskan nanti di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris boleh, atau bahasa Indonesia semua juga boleh. Jadi itu ya teman-teman, ada poin-poinnya tadi. Yang pertama adalah nama jurnal, judul risetnya, nama periset, latar belakang, kemudian rumusan masalahnya apa, metodenya apa, teorinya apa, dan bagaimana analisis dan kesimpulannya. Terus jangan lupa berikan statement reviewer. Kalau di bahasa internasionalnya kita bilang reviewer. Tuh. Bentar saya berikan contoh jurnal. Dan waktunya udah habis ya. Sebentar lagi selesai. Kayak mana ya? Dulu. Di mana ya? Di mana ya? Oh ini. Nah ya. Waduh, di sini ternyata. Bentar ya teman-teman. Saya tadi tuh sudah nyari contoh jurnal di mana ya? Nggak ada ya. Bentar ya, saya berikan contoh sebentar. Saya tuh kayaknya udah nyari kok, tiba-tiba nggak ada. Wis boleh nilai lah.
Bentar ya teman-teman ya. Wah, internetnya ini. Nah, ini. Oh, sudah saya sweet. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat ya ini ya. Jelas ya. Jadi nama jurnalnya apa di sini nih? Ayo, nama jurnalnya apa coba? International Journal of Komunikasi dan Sosial Communication and Society. Nah, betul. Jadi nama jurnalnya ini adalah International Journal of Communication and Society. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini nih home-nya. Nah, nanti ada. Aduh, internet saya lagi embuh banget nih ya. Nah, nanti kan dia dipublikasikan oleh siapa? Nanti ada ya IJCS editor misalnya. Kemudian kalau teman-teman mau nyari jurnalnya ada di sini archive. Nah, di sini ya, misal nih kalian mau ngambil. Oh iya, satu lagi lupa saya. Nah, kalau di dalam publikasi ilmiah atau perisetan untuk mencari referensi itu ada batas-batasnya ya. Kalau buku itu biasanya 10 tahun terakhir. Nah, kalau jurnal ini 5 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti mau memilih jurnal, pastikan itu 5 tahun terakhir. Jadi jangan ngambil jurnal yang tahun 1990 misalnya gitu, nggak boleh. Jadi kita mulai dari 2021 ya. Jadi 2021, 20, 19, 18, 17. Nah, carilah jurnal yang dari tahun 2017 sampai 2021. Itu ya, jadi 5 tahun terakhir. Kalau buku itu 10 tahun. Kecuali kalau buku babon ya. Buku babon itu adalah buku inti yang nggak ada terbitannya lagi. Misalnya yang paling nyata dan kentara adalah misalnya Al-Quran. Teman-teman ngambil sumber referensi Al-Quran. Al-Quran ini buku babon, jadi dia mau diterbitkan tahun kapanpun boleh. Kalau buku-buku umum gitu biasanya emang 10 tahun terakhir karena ada update ilmu. Misalnya ada edisi ke-10, ke-9, 8, dan sebagainya. Nah, kalau jurnal ini masa berlakunya 5 tahun. Kalau di dalam dunia perpublikasian. Jadi nanti silahkan teman-teman tinggal ngambil jurnalnya di sini nih. Tuh. Misalnya mau ini artikelnya Political Communication in Chinese History, The Influence of Confucianism of Centralized Monarchy. Nah, di sini ada nama penulisnya, ini ada judul artikelnya. Nanti tinggal diklik. Nah, biasanya nanti suruh download nih. Downloadnya di mana ya? Doi ini ya. Oh, ini tadi full text. Nih, download full text di sini. Atau yang bahasa Indonesia. Masya Allah, belum ada. Aduh, internet apa atau jurnalnya yang error ya. Bentar lah. Kasih interpersonal. Nah, kalian kalau mau nyari jurnal internasional itu cukup diketik di Google aja bisa kok. Aduh. Bentar ya teman-teman. Idih, dia enggak. Oke. Oh. Aduh, kenapa ini ya internetnya ya? Ya sudahlah.
Intinya itu ya teman-teman, yang bahasa Indonesia nggak bisa terbuka nih, nggak tahu nih internetnya kenapa ya ini. Itu ya, nanti bahasa Indonesia juga sama ya. Kalau bahasa Indonesia bisa ngambil misalnya dari ini nih. Ini ada ilmu komunikasi UMA, universitas apa gitu boleh, USM boleh. Atau di ini UIN, kita juga punya prodi kita nih. Tapi tak buka nggak bisa nih itu. Nah, kalau yang luar negeri ini yang dari kampus atau dari luar ya. Misalnya ini itu dari mana ya ini tadi, Communication Society. Ini dari luar juga kok. Dah, kira itulah untuk jurnalnya. Nggak bisa dibuka ini, kenapa tahun ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi pas 5 tahun, kemudian yang bagian yang di review tadi ada nama jurnalnya, jangan lupa copy paste linknya, kemudian nama artikelnya, nama pengarang artikelnya atau artikel atau periset dan instansinya, kemudian judul udah ya, latar belakangnya atau introduction atau pendahuluan, kemudian identifikasi rumus masalahnya, metodenya, teorinya apa, grand teori atau babon teorinya, terus bagaimanakah analisis dan kesimpulannya, terus bagaimana review dari kalian sendiri atau statement dari per-review. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk reviewnya itu tuh jadi satu jurnal atau 2 jurnal, Bu? Yang lokal sama internasional? Reviewnya dua-duanya. Jadi yang bahasa Indonesia kamu review, yang bahasa Inggris kamu review juga. Kalau untuk sistematikanya sama kok, insya Allah di seluruh. Nah itu sistematika penulisan jurnal itu sama. Cuma memang per partnya itu tadi ada yang kajian pustakanya sendiri, ada yang metodenya sendiri, ada yang dipisah-pisah, ada yang apa beda nih ya, ada yang digabung, itu ya nggak ya? Iya, Bu. Izin bertanya lagi, untuk besok hari Selasa itu libur atau enggak ya, Bu? Besok Ya. Itu Pancasila ya? Enggak, liburnya kan Jumat. Kelas ya? Hari Rabu, Bu. Hari Rabu, Bu. Ya Allah, iya ya Rabu. Nah ini gimana nih ya teman-teman ya? Padahal Rabu kemarin udah kosong ya? Astagfirullah, ya Allah, mumet aku. Gimana ya? Enaknya gimana nih? Padahal kita mau bahas UTS juga nih. Atau kita ganti hari lain aja ya? Gimana? Kalau Kamis saya jadwalnya jam berapa ya? Atau Sabtu gitu nggak apa-apa lah wes, malam mingguan gitu ya, kita kuliah ya. Sebentar aja kok. Insya Allah, Bu. Boleh, Insya Allah, Bu. Ya kita bahas ini Boleh, aja. Bu. Kalau untuk materi wes nanti tak share di grup ya. Jadi yang penting besok UTS-nya biar nggak banyak pertanyaan gitulah ya. Jadi kita bahas enak kan, kita bisa langsung saling ngasih feedback gitu loh. Itu ya teman-teman. Nggak enak juga. Baik, Bu. Kalau hari perkuliahan tuh anak semester 1 tuh biasanya jadwalnya padat banget. Makanya kalau pada nanya, Bu, kuliah pengganti nggak gitu, nanti malah pusing sendiri menentukan harinya. Malam minggu saya ya sudah, pokoknya intinya Rabu libur dulu ya. Janganlah hari libur kok masuk kuliah, nggak enak, menyalahi aturan pemerintah. Oke, gitu ya. Nah, untuk deadline besok kalau sudah keluar jadwal ya kalian dulu ya. Nah nanti saya akan menentukan deadline-nya. Biasanya saya nggak saklek sih, misalnya tanggal ujiannya tanggal 25 gitu ya. Jadi tanggal 25-nya, tapi saya kasih waktu hari berarti tanggal 28 gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah ada jadwal, langsung di-share di grup, Bu, jadwal bahasa Indonesia tanggal sekian. Nanti saya yang akan memberikan deadline dan dikumpulkan ke PJ dulu ya. Ini sebenarnya saya tuh mau membuatkan draft, tapi nanti takutnya enten-entenan. Biar aja lah ada yang upload. Nah, nanti kalau udah ada yang upload, nanti teman-teman terus baca nih siapa yang upload, terus nanti dibaca, ditiru. Nggak boleh ada yang tirunan lah, mau kerjain sendiri. Kerja bareng-bareng boleh, tapi nggak boleh kerja berkelompok ya.
kita harus mulai berkreativitas sendiri. Kalau misalkan tidak sengaja judulnya sama, jurnalnya sama, apa yang kalian review sama, ya anggap saja itu takdir Allah ya. Semoga kalian berjodoh, tapi nggak boleh disengaja. Jadi silahkan dikumpulkan ke PJ. Jadi saya mending mencetak satu penjahat nih. Kalau PJ-nya mau curang, yo apa niru nanti. Kalau enggak ya wes, berarti PJ-nya baik banget dan bertanggung jawab. Ya Dinda ya. Silahkan nanti dikumpulkan ke Dinda. Dinda boleh nanti misalnya dibikinkan drive atau di apa itu namanya, di apa kalau mau ngirim semua banyak file dalam satu folder itu loh, RAR ya, dirarkan terus baru dikirim ke saya, boleh gitu ya. Oke Bu. Itu ya teman-teman. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Aduh PR banget nih kelas ini Pancasila. Coba besok saya berikan solusi ya, siapa tahu kita bisa mengulang mengganti perkuliahan dengan tanpa kita harus bertemu, atau bisa saya bikinkan video lah ya, video pembelajaran, terus nanti saya rekamkan bagaimana pengerjaan UTS-nya, baru nanti kita bisa diskusi kapan saja di WAG gitu ya. Ini untuk kemungkinan terburuknya. Pancasila itu kayaknya ada kuisnya kok, nanti kuisnya dikerjakan aja, tak bikinkan kuisis, boleh dikerjakan dimanapun kapanpun. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Deal? Nggak nyesel? Tak tutup ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, aduh kelas D itu anteng-anteng, alim-alim gitu ya. Saya malah jadi Masya Allah. ya Allah. Pokoknya nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan ke Dinda dulu. Karena tadi Dinda udah tak suruh nyatet ya, silahkan ditanyakan ke Dinda. Nanti kalau Dindanya udah